Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Semoga kabar baik dan kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menuju new normal dalam rangka mencegah pandemi COVID-19. Kami Majelis Jemaat tidak mengadakan kebaktian di gedung gereja, tetapi mengubah secara sementara bentuk kebaktian menjadi kebaktian dalam bentuk rekaman video, seperti pada kebaktian hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, pukul 7.30. Dan mudah-mudahan pada pertengahan bulan Agustus 2020 ini, kita sudah bisa kembali kebaktian dengan cara bertatap muka. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, namun kita yakin dan percaya kebaktian dalam bentuk rekaman video ini kita tetap dapat bersekutu di dalam Tuhan. Ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini Minggu 2 Agustus 2020 pukul 7.30 dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole dengan tema Arahkanlah Hatimu kepada Tuhan. Mohon dukungan dan doa saudara-saudara. Yang kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan pengurus Badan Pelayanan Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan persembahan dari Bapak Ibu Saudara, baik yang diantar langsung ke kantor gereja maupun yang ditransfer lewat rekening bank. Tuhan memberkati. Yang ketiga, pelayanan katekisasi baptisidi, mengharap kehadiran saudara-saudara yang mengikuti katekisasi baptisidi pada hari Selasa 4 Agustus 2020 pukul 18 dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole bertempat di konsistori gereja. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Warta ini sebagai undangan. Yang keempat, rekening bank atas nama GKI Cilacap. Majelis Jemaat GKI Cilacap telah membuat rekening di Bank BCA Cilacap dengan nomor rekening 096 97 98 222 atas nama Gereja Kristen Indonesia Cilacap. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lainnya, sebagai bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan, dapat melalui transfer ke rekening tersebut. Terima kasih atas perhatian dan dukungan persembahan dari saudara-saudara. Demikianlah wartalisan Jemaat GKI Cilacap. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020 ini. Dalam liturgi Minggu GKI terdapat formulasi kalimat arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kemudian umat menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terdapat kata mengarahkan yang diulang dalam formulasi yang diucapkan pembawa firman dan umat. Dengan demikian, kata mengarahkan hati kepada Tuhan menjadi tugas penting yang harus dilakukan umat ketika diutus. Mari dengan segenap hati kita juga mengarahkan dan mengangkat hati kita kepada Tuhan melalui pujian dari PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi dan menari.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, pukul 7.30 dengan tema Arahkanlah Hatimu kepada Tuhan, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Konselman Raja Baikole. Melalui tema ini, kita diingatkan untuk selalu mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita berdampak pada relasi dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan semesta. Dengan penuh rasa syukur dan berbahagia, mari kita sambut kata pembuka ini melalui pujian dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku Berbahagia. Dalam seminggu ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kita semua pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Untuk itu, mari dalam kesempatan yang indah ini, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan yang kami muliakan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kelimpahan berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Sungguh Tuhan, saat ini kami menyadari akan segala dosa-dosa kami terhadap orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, dan yang terutama terhadap Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa kami ya Bapa. Kami menyadari Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Bapa, dalam kehidupan kami selanjutnya, Engkau sendiri yang menolong kami, di dalam kami berpikir, bertindak, berucap, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin.
di Golgota, dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ketika kita dengan kesungguhan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan bahwa pengampunan dosa telah dikerjakan di dalam nama Kristus Tuhan kita. Dengarlah berita anugerah di dalam Mazmur 32 pada ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, mari kita bersalam damai. Salam damai, mari kita bersalam damai.
Saudaraku, mari kita satukan hati di dalam Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menghayati setiap kebenaran firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Urapi dan layakkan dia berbicara dalam kuasa, di dalam kebenaran, agar firman Tuhan boleh tersampaikan dengan sukacita dan senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami telah siap sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil menurut Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 13 sampai berakhir pada ayat yang ke-21. Beginilah bunyi Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku jemaat Tuhan yang berbahagia, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali jumpa lagi dengan penuh ucapan syukur. Kita boleh memasuki minggu pertama bulan Agustus. Artinya kita sudah menjalani perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2020 ini, separuh lebih. Dan kita akan terus melangkah maju di dalam keyakinan bahwa kita tidak melangkah sendiri,
tetapi kita melangkah bersama Tuhan. Tema firman Tuhan kita berbicara bagi kita hari ini dalam satu semangat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Luar biasa. Dimanapun saudara berada, apakah saudara berada di rumah atau saudara tengah berada di tempat di mana saudara bekerja atau dalam situasi apapun, firman Tuhan menyapa bagi saudara, mengajak bagi setiap umat Tuhan untuk mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Ya. Saudara-saudaraku saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti tahu kaca pembesar. Kalau saya bilang kaca pembesar, saudara pasti tahu. Ya. Semasa kecil saya ingat selalu bermain dengan kaca pembesar itu, kita membuat api. Jadi kalau kaca pembesar itu diletakkan di bawah sinar matahari, lalu di bawah kaca pembesar itu diletakkan batang korek api, maka korek api itu pasti menyala. Ini soal waktu saja saudara-saudara. Barangkali saudara pernah mencoba. Ya. Bagaimana prosesnya? Kita tahu bahwa sinar matahari menghasilkan energi dan energi panas. Dan energi panas ini ditangkap oleh kaca pembesar. Kalau kita letakkan di bawah sinar matahari. Nah, ketika ditangkap oleh kaca pembesar, maka proses yang terjadi adalah kaca pembesar itu akan menangkap setiap sinar yang melewati, menangkap, mengakomodir, dan kemudian meneruskan. Jadi bukan hanya sekedar menangkap setiap sinar, ya, kemudian memfokuskan. Kalau sudah menangkap dan kemudian memfokuskan, itu berarti sinar yang ditangkap itu akan dihasilkan oleh sinar yang lebih besar, energi yang kuat. Dan kalau itu difokuskan pada satu titik, maka dapat dipastikan energi yang dihasilkan itu adalah sangat panas. Jadi kalau kena pada batang atau ujung korek api, maka pasti akan menyala, membakar. Itu kaca pembesar saudara. Dia kumpulin sinar, ya, energi yang masuk, difokuskan, kemudian dia masuk dan dihasilkan. Hasil sinar yang keluar itu adalah sebuah proses yang terjadi, dan kalau diletakkan pada satu titik, maka korek api itu pasti menyala. Saudara-saudara, mengapa diperlukan hati yang terarah kepada Tuhan? Agar hati mempunyai kesiapan untuk menyerap, untuk memfokuskan kehidupan dan menghasilkan energi yang berdampak bagi kehidupan itu sendiri. Luar biasa. Pada hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang dikisahkan oleh Injil dan bahkan dicatat oleh semua Injil. Ya, dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Kisah di mana Yesus membuat mujizat
Setelah Yesus selesai mengajar orang banyak sepanjang hari, dan murid-muridnya menyarankan agar dia menyuruh orang-orang itu pergi ke desa-desa untuk membeli roti, apa jawab Yesus? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ada satu keadaan yang patut untuk kita renungkan. Para murid walaupun sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi ketika mereka melihat keadaan yang terjadi di sekitarnya, bukan rasa empati yang mereka tunjukkan kepada orang banyak, melainkan para murid mengalami satu keadaan kebingungan karena banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Bagaimana harus memberi mereka makan? Apa yang ditunjukkan oleh para murid, saudaraku kasih Tuhan? Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itu artinya bahwa satu keadaan yang dihadapi oleh Yesus, keadaan yang sama juga dihadapi oleh murid-murid Tuhan, tetapi respon mereka satu dengan yang lain berbeda. Yesus melihat dengan fokus yang terarah kepada orang banyak itu, justru menunjukkan kepedulian Allah yang tidak pernah lepas dalam keadaan apapun umat manusia. Yesus yang fokus kepada keadaan umat manusia menunjukkan Allah yang fokus, Allah yang berempati, Allah yang peduli kepada keadaan umat manusia. Saudara kekasih Tuhan, kita seringkali mendengar empati, tetapi apakah empati itu juga ada di dalam diri kita? Bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana kita menghadirkannya? Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri di pihak lain agar mengerti sudut pandang, dan sudut pandang itu juga dapat menjadi petunjuk apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Itu empati. Dan saudara bayangkan, Allah berempati dengan keadaan manusia. Di dalam perkataan Yesus, tidak perlu, tetapi kamu harus memberi mereka makan. Allah berempati. Allah menempatkan diri dalam sudut pandang manusia. Allah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Bukan sekedar simpati, saudara. Kalau simpati tanpa kita tahu apa-apa, kita melihat sesuatu lalu kita merasa berbelas kasihan. Dengan berempati, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan itu tidak ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan. Dan dengan seenaknya mereka mengatakan supaya suruh mereka pulang mencari makanan, perbekalan mereka masing-masing. Atau juga saudara kekasih Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, bisa saja ada pandangan orang lain atau pendapat orang mengatakan bahwa oh, itu karena kebaikan hati seorang anak. Dengan kebaikan hati seorang anak, lalu ia memberikan 5 roti dan 2 ikan, berdampak kepada orang lain, menggerakkan hati orang lain, lalu kemudian mengumpulkan perbekalan mereka dan kemudian mereka berbagi-bagi. Tetapi saudaraku kekasih Tuhan, kalau kita mencermati apa yang dikatakan di dalam Injil menurut Matius pasal 14, dan juga ini juga diceritakan oleh Injil yang lain, sebutkan saja misalnya Markus, Lukas, Yohanes, bahwa ini bukan sekedar sebuah kebaikan hati seorang anak kecil, tetapi ini betul-betul satu peristiwa yang menghadirkan mujizat Allah. Dan jangan salah saudara, mujizat Allah itu lahir dari sikap empati Yesus
kepada orang banyak. Rasa empati Yesus kepada orang banyak, sehingga firman Tuhan hari ini memberikan makna bagi kehidupan setiap orang percaya yang harus kita renungkan, kita ingat apa makna menjadi pribadi-pribadi yang memfokuskan hati kepada Allah. Sebab dengan memfokuskan hati kepada Allah, maka kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang sepatutnya kita lakukan. Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ini adalah sebuah mujizat yang Allah nyatakan dari satu sikap empati yang ditunjukkan dan dirasakan oleh umat manusia, mengajarkan kepada kita agar memiliki rasa empati yang betul-betul dibangun dalam kehidupan ini. Sebab berempati kepada sesama yang lain di tengah-tengah situasi yang kita rasakan saat ini sangat dibutuhkan. Di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, bagaimana rasa empati itu kita lakukan, kita nyatakan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan, memperhatikan, taat dan tunduk kepada pemerintah di dalam melaksanakan tugas dan pengabdian mereka bagi bangsa Indonesia. Kita bukan orang-orang yang menjalani kehidupan ini seenaknya kita sendiri. Bagaimana itu kita menerapkan protokol kesehatan baik di rumah, di lingkungan, di tempat-tempat di mana kita beribadah, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan, menggunakan masker, mencuci tangan, sedapat mungkin tidak menjadi bagian atau tidak ikut ambil bagian dalam perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak orang dalam kurun waktu yang lama. Dengan berempati, saudaraku, maka kita juga telah menjadi orang-orang yang juga dapat menghadirkan agar betul-betul seluruh kehidupan umat manusia dapat terbebas dari sakit penyakit COVID-19 yang tengah kita rasakan saat ini. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi firman Tuhan ini juga mengajak kepada kita dengan memiliki rasa empati kepada sesama di tengah-tengah mewabahnya COVID-19. Artinya kita juga bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana agar apa yang diprogramkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kemudian saudaraku kekasih Tuhan, dari rasa empati Kristus kepada orang banyak dan menghadirkan mujizat, dimulai dari satu sikap Yesus yang menerima 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian mengucap syukur atasnya, membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan yang tersisa 12 bakul. Dan ini mengajak kepada setiap umat percaya pentingnya untuk tetap mengucap syukur kepada Allah dalam segala situasi apapun juga, dalam segala keadaan apapun juga. Sebab dengan mengucap syukur kepada Allah, maka kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang mujizat, saudara kekasih Tuhan, mujizat itu adalah berkat yang disediakan Allah bagi umat manusia. Tetapi kita juga memahami bahwa mujizat
yang terjadi 5 roti dan 2 ikan menjadi sumber makanan dari sekian banyak orang untuk menikmati berkat Tuhan. Mujizat hanyalah salah satu dari berbagai cara Allah menghadirkan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Tidak selamanya kehidupan kita ini, saudaraku, kita harus menghadapi mujizat atau merasakan mujizat atau mengalami mujizat. Ketika kita mengalami misalnya pada bangsa Israel, di mana roti turun dari langit, atau kita juga menikmati misalnya berbagai mujizat-mujizat yang lain yang dapat kita kategorikan sebagai mujizat karena ada hal-hal yang bersifat spektakuler, hal-hal yang bersifat luar biasa. Tetapi mujizat hari ini mengajarkan kepada kita juga, dari mujizat 5.000 orang mendapatkan berkat yang Tuhan berikan dari 5 roti dan 2 ikan, mengatakan kepada kita, mujizat dapat saja hadir dengan apa yang sudah ada dan diberkati oleh Tuhan dan berdampak bagi kehidupan banyak orang. Tidak selalu dari apa yang tidak ada menjadi ada, tetapi yang sudah ada menjadi berkat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. 5 roti dan 2 ikan sudah ada. Dan ketika Yesus mengucap syukur atasnya, dan kemudian dari 5 roti dan 2 ikan itulah 5.000 orang menikmati berkat-berkat Tuhan, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dari mujizat yang sudah ada berdampak kepada banyak orang, sehingga berkat-berkat itu betul-betul memenuhi seluruh kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan disediakan Allah berlimpah, menyisahkan 12 bakul. Saudara kekasih Tuhan, jika firman Tuhan berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Mari kita memaknainya sebagai pribadi-pribadi yang mendapatkan amanat ini dan dapat menjadi pribadi yang menghadirkan solusi bagi permasalahan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi senantiasa menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, persekutuan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, atau juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GKI Cilacap. Bapa dalam surga, firman kebenaran telah menuntun kami
agar kami semakin mengerti kehendak-Mu dan kami semakin setia tertuju kehidupan kami kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan berbahagia ini, hamba-Mu juga berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang terjadi, di tengah-tengah kondisi berbangsa dan bernegara, dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, pimpinlah agar senantiasa gereja-Mu di dalam melaksanakan ibadah-ibadah online di lingkup-lingkup masing-masing, baik jemaat, di lingkup klasikal, di lingkup sinode wilayah atau bahkan sinode GKI. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan bergereja, agar semakin waktu yang Kau berikan bagi kami semakin sungguh-sungguh untuk menjalaninya, merasakan sukacita. Kehidupan jemaat Tuhan biarlah dapat terlayani sebagai domba-domba di tengah-tengah kehidupan dunia yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar kehidupan persekutuan jemaat-Mu, gereja-Mu dapat terus-menerus menjadi alat dalam tangan Tuhan, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di dalam lingkup pergumulan tiap-tiap umat-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintahan pusat sampai ke lingkup terkecil, lembaga-lembaga tinggi negara, dan bahkan aparatur negara dalam setiap tugas kewenangan yang Tuhan percayakan, dalam setiap tugas pemerintahan yang dijalankan. Biarlah semuanya dapat berjalan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam konteks situasi bangsa Indonesia yang tengah menghadapi mewabahnya virus atau COVID-19, Tuhan memberkati agar senantiasa setiap unsur-unsur terkait dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dengan penuh sukacita. Khususnya berdoa bagi rumah sakit, tenaga medis, dokter, perawat, atau bahkan peralatan-peralatan apapun juga, bahkan pasien yang tengah menderita oleh berbagai sakit penyakit yang dialami. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar segala sesuatu boleh berlangsung, senantiasa berlangsung di dalam hikmat, pertolongan dan bimbingan Tuhan, supaya kelak kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, bersama-sama dalam konteks bangsa dan negara, kami dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan tetap percaya Tuhan senantiasa memberikan apa yang terbaik di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga menyerahkan setiap kami dengan berbagai pergumulan hidup masing-masing, tugas dan tanggung jawab masing-masing, berbagai situasi yang kami rasakan dan kami alami. Biarlah seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, doa kami yang terucap maupun yang tersembunyi, kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Kita akan mendasari persembahan syukur ini dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Yang demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan dengan menaikkan pujian dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kelimpahan berkat yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini Bapa, Engkau sendiri yang memberkatinya ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kami memberikan persembahan ini, supaya persembahan ini layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang menolong kami, para penatua ya Tuhan, di dalam mengelola persembahan ini. Dan biarlah apa yang dikerjakan untuk persembahan ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, biarlah berkat yang masih pada kami, Engkau sendiri yang mencukupkannya untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara, menyertai hidup saudara dalam segala tugas dan pengabdian saudara saat ini sampai selama-lamanya.